Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Enda Cahyani Mentari, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 4, kelompok 4. Pada pembelajaran asinkronus hari ke-11, kami ditugaskan untuk membuat agenda 4, yaitu aktualisasi dan habituasi. Pembelajaran dilakukan dengan cara mandiri. Peserta diharapkan mampu memahami mengenai konsep habituasi dan aktualisasi. Saya ingin membahas sedikit mengenai apa yang telah saya pahami mengenai aktualisasi dan habituasi. Konsepsi aktualisasi dan habituasi, tahapan pembelajaran aktualisasi, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, melaksanakan aktualisasi, dan penyajian hasil aktualisasi. Mata pelatihan ini disajikan dengan metode penulisan kertas kerja, dengan pendekatan pembelajaran experiential learning, dan presentasi yang bersifat mandiri. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan menyusun dan menyajikan rancangan, melaksanakan aktualisasi di tempat kerja, menyusun laporan, dan menyajikan hasil aktualisasi. Habituasi merupakan proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu penyesuaian supaya menjadi terbiasa melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Penciptaan situasi dan kondisi tertentu untuk membiasakan diri berperilaku sehingga terbentuk karakter diri melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi melalui intervensi tertentu. Konsepsi habituasi mengadopsi pendapatnya Samani dan Haryanto tentang habituasi. Peserta pelatihan dasar CPNS dalam pembelajaran agenda habituasi difasilitasi untuk menghasilkan suatu penciptaan situasi dan kondisi tertentu yang memungkinkan peserta melakukan proses pembiasaan untuk berperilaku sesuai kriteria tertentu. Penciptaan tersebut diarahkan pada pembentukan karakter sebagai karakter diri ideal melalui proses internalisasi dan pembiasaan diri melalui intervensi tertentu yang akan dilakukan pada pelaksanaan tugas jabatan di tempat kerja. Indikator keberhasilan pembelajaran agenda habituasi adalah teridentifikasinya suatu kondisi nyata yang terjadi di dalam lingkungan kerja dan secara spesifik terkait dengan tuntutan pelaksanaan tugas jabatannya sebagai suatu isu yang muncul dan harus dipecahkan. Konsepsi aktualisasi. Pembelajaran aktualisasi pada pelatihan dasar CPNS terbagi ke dalam dua kegiatan pembelajaran utama, yaitu merancang aktualisasi yang akan diukur berdasarkan kemampuan peserta mendeskripsikan kualitas penetapan isu, jumlah kegiatan pemecahan isu, kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, dan kemampuan menyampaikan rancangan aktualisasi kepada penguji. Kedua, melaksanakan rancangan aktualisasi yang akan diukur berdasarkan kemampuan peserta mendeskripsikan kualitas pelaksanaan kegiatan, kualitas aktualisasi, dan kemampuan menyampaikan rancangan aktualisasi kepada penguji. Tahapan pembelajaran aktualisasi digambarkan sebagai berikut. Setelah mendapatkan 3 agenda sebelumnya, masuk agenda keempat, peserta diminta untuk memiliki rancangan aktualisasi. Kemudian dijelaskan rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan di lingkungan kerja. Masuk ke bimbingan untuk menyusun rancangan aktualisasi, kemudian seminar rancangan aktualisasi. Kemudian setelah itu melaksanakan aktualisasi di lingkungan kerja. Dan kemudian dilaksanakan seminar pelaksanaan aktualisasi. Diharapkan dari pelaksanaan aktualisasi ini didapatkan PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Di dalam proses penetapan isu yang akan dilakukan pada saat aktualisasi, peserta dapat menggunakan teknik analisis seperti aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekhalayakan artinya isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kelayakan artinya isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kemudian dapat juga menggunakan teknik analisis USG, yaitu urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Pada agenda keempat ini, peserta diharapkan telah memiliki judul rancangan aktualisasi yang telah dikonsultasikan dengan mentor.
Demikianlah uraian dari saya mengenai agenda 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.